Film ini berlatar tahun 1980. Saat itu sedang terjadi sebuah pemberontakan di negara Filipina, yaitu konflik antara pemberontak dan angkatan bersenjata. Karena hal itu jugalah yang menyebabkan banyak korban jiwa dan juga pengungsi. Nah, di antara para pemberontak itu, kita diperlihatkan ada sepasang suami istri bernama Roy dan Emma. Ketika posisi mereka tersudut, sepasang suami istri itu memutuskan untuk melarikan diri ke hutan. Kemudian di sana mereka membuat sebuah gubuk kecil untuk tempat tinggal mereka. Dan ternyata tidak jauh dari sana juga, ada sepasang suami istri lain yang juga tinggal di sana. Mereka bernama Lito dan Sandra. Mereka berdua ini diketahui memiliki karir yang sangat bagus. Lito adalah seorang tentara, sedangkan Sandra sendiri bekerja sebagai guru. Kondisi negara mereka yang saat ini sedang tidak aman membuat Lito selalu sibuk dan jarang di rumah. Karena hal itulah, hari demi hari Sandra menghabiskan waktunya hanya seorang diri. Namun meski begitu, hubungan mereka tetap harmonis. Shin pun beralih ke kehidupan yang sebenarnya terjadi di rumah tangga Roy dan Emma. Jadi ternyata, selama ini Emma hanya hidup sendirian di gubuk itu, karena ternyata suaminya sudah berpindah alam saat bertikai dengan angkatan bersenjata. Nah, karena hal itu jugalah yang membuat Emma masih tidak bisa menerima kenyataan. Emma selalu menghayal bahwa sosok suaminya yaitu Roy selalu ada bersamanya. Bahkan dia juga sering membayangkan sedang bermesraan dengan mendiang suaminya itu. Singkat cerita, kita juga kembali diperlihatkan pada kehidupan yang sebenarnya dari sepasang suami istri satunya yaitu Lito dan Sandra. Jadi ternyata, kondisi yang dialami oleh Emma tadi itu, ternyata juga dialami oleh Sandra. Jadi ternyata, suaminya Sandra juga sudah berpindah alam yang disebabkan konflik negara mereka. Rupanya, Sandra sendiri juga masih tidak bisa menerima kepergian suaminya. Lito selalu dalam hayalannya, bahkan dalam hal main-main bersama. Sandra juga masih merayakan ulang tahun suaminya itu, meski sebenarnya dia melakukannya seorang diri. Meski Emma dan Sandra ini bertetangga, ternyata mereka belum pernah berkenalan. Nah, karena kebetulan mendiang suami mereka berdua berada di TPU yang sama. Emma dan Sandra ini jadi sering bertemu. Ketika berkunjung mereka sering ngobrol, dan pada akhirnya, mereka berdua pun jadi sangat akrab gitu nih guys. Kemudian di suatu hari, Emma menceritakan asal mula perkenalannya dengan Roy. Dia mengatakan bahwa Roy dulu pernah menyelamatkannya dari sebuah kerusuhan. Nah, karena hal itu jugalah yang membuat Emma mendapatkan luka bakar di tangannya. Lalu, ketika mereka sedang dalam perjalanan pulang dengan berjalan kaki, tiba-tiba Emma menghentikan langkahnya di depan sebuah pohon. Di situ dia pun kembali bercerita kepada Sandra bahwa di sanalah Roy dihabisi oleh angkatan bersenjata. Sandra sendiri yang melihat ekspresi sedih dari Emma pun berusaha menenangkannya sambil berkata bahwa mulai saat ini dia akan selalu ada untuknya. Mendengar hal tersebut, Emma kemudian menjawab, mungkin dia akan merasa tenang jika mereka bersama. Tentu saja mungkin karena merasa sama-sama kehilangan sosok suami. Hari demi hari, hubungan mereka berdua pun jadi semakin dekat. Mereka saling mengunjungi satu sama lain. Seperti hari itu, Sandra datang ke rumah Emma dengan membawa hadiah untuknya. Rupanya, dia memberikan sebuah gaun untuk Emma. Sebagai rasa terima kasihnya, Emma pun mengajak Sandra untuk makan siang bersama di rumahnya. Emma terlihat memasak makanan kesukaan suami-suami mereka gitu nih guys. Kedekatan mereka ini ternyata membuat Sandra merasa nyaman dengan Emma,
Bahkan parahnya, dia sampai membayangkan sedang main-main bersama bertiga yaitu dengan Lito suaminya. Singkat cerita, suatu hari ketika Emma dan Sandra terlihat pulang kemalaman setelah berziarah, Sandra pun mengajak Emma untuk menginap di rumahnya. Kemudian, ketika melihat Emma sedang tertidur nyenyak, tanpa disangka, Sandra nekat diam-diam mendekati Emma. Anehnya, bukannya Emma marah, dia yang sedari tadi hanya pura-pura tidur malah terlihat senang dan membiarkan Sandra melakukan aksinya. Namun di suatu ketika, Emma mulai tersadar bahwa hubungannya dengan Sandra ini sedang mengarah ke jalan yang salah. Karena hal itu jugalah, dia pun mulai menjauh dari wanita itu, sementara Sandra sendiri yang merasa dijauhi oleh Emma pun, kemudian berusaha mengajak Emma untuk ngobrol. Di situ Sandra mengatakan bahwa ini semua adalah takdir mereka, bahwa ketika mereka berdua sama-sama kehilangan, mereka harus saling menguatkan. Jadi intinya, di sini Sandra berharap dia bisa melanjutkan hubungan mereka ke tingkat yang lebih spesial, akan tetapi, Emma tetap tidak setuju dengan hal itu. Kemudian sejak saat itu, dia langsung memutuskan kontaknya dengan Sandra. Beberapa minggu kemudian, Sandra terlihat datang berkunjung ke rumah Emma. Dan ternyata, Emma sedang sakit. Tanpa diminta, Sandra pun langsung berinisiatif memindahkan Emma ke rumahnya serta merawatnya sampai sembuh. Dan pada akhirnya, malam itu, Emma menyatakan perasaannya kepada Sandra. Jadi selama ini, dia sedang berusaha untuk melupakan keinginannya bersama Sandra, akan tetapi Emma tidak bisa, karena dia sendiri juga sudah merasa jatuh hati kepada Sandra. Film ini pun ditutup dengan memperlihatkan sebuah skene, di mana Emma dan Sandra sedang tertawa bahagia di hamparan rumput yang luas, dan sejak saat itu, mereka berdua memutuskan untuk tinggal bersama. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.